Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananti Fajar Mentari, NIM 20220331. Saya dari kelas SI 2J. Di sini saya akan membuat atau menghias sebuah personal website menggunakan yang namanya style CSS. Tugas ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah desain web dengan dosen pengampu Bapak Edi Kurniawan. Jadi personal website yang akan saya buat nanti seperti ini. Terdapat navigasi yang berisi biodata, dan di sini ada profil atau banner dan link-link yang menuju menu-menu pendidikan, soft skill dan kontak. Oke, langsung saja saya buka Visual Studio Code-nya. Lalu saya akan masukkan folder yang sudah saya buat langsung ke dalam Visual Studio Code-nya. Saya menggunakan cara cepatnya seperti ini, tarik saja foldernya ke dalam Visual Studio Code-nya. Nah, di dalam folder ini sudah berisi gambar atau icon yang terdapat pada website tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat halaman indeks HTML-nya. Sekarang saya langsung saja untuk menghias kontennya dan dari coding-coding indeks HTML ini. Pertama saya buat dulu halaman style CSS-nya. Style .css sudah. Sebelum menghias, cara menghubungkan halaman style CSS dengan HTML yaitu menggunakan tag yang namanya link. Ketikkan saja link, lalu masukkan halaman style CSS-nya. Otomatis akan terhubung langsung dengan HTML-nya. Jadi di dalam personal website ini menggunakan yang namanya div. Div itu gunanya untuk mengelompokkan bagian-bagian konten. Jadi seperti ini bagian atau div navigasi, dan ini bagian banner, dan ini bagian menu-menu. Jadi di dalam div ada yang namanya selektor khusus, yaitu kelas. Kelas bisa ditandai dengan tanda titik. Jadi cara memanggilnya CSS tolong rubah pada bagian navigasi. Lalu propertinya background color, kita pilih ini saja. Ini untuk memberi warna pada kontennya. Oke, sekarang width-nya 100%. Ini untuk mengatur lebar kotak atau kontennya nanti. Height-nya 70 px. Height ini untuk tingginya. Color ini untuk memberi warna pada tulisan di dalam kontennya. Kita save dulu, kita buka dulu melalui Google Chrome. Nah, jadi sudah muncul ya konten yang tadi sudah saya hias. Ini tadi width-nya dan ini height-nya. Nah, sekarang saya akan atur pada bagian biodatanya. Biodata berada pada div bio. Jadi CSS tolong rubah pada div bio padding.
padding itu gunanya memberi jarak antara tulisan dengan kotak. Jadi padding leftnya 40 px, padding topnya 2 px. Kita save. Nah, dia sudah seperti ini. Lalu saya akan rubah pada bagian link-linknya untuk berada di samping si biodatanya ini. Link tersebut berada pada bagian div menu. Jadi CSS tolong rubah pada bagian div menu. Propertinya margin itu untuk memberi jarak antara kotak atau konten dengan konten lainnya. Margin leftnya 700 px, margin topnya 28 px, terus margin bottomnya ini 30 px. Kita save aja dulu. Nah, jadi dia sudah seperti ini. Kita akan merubah posisinya ke samping biodata menggunakan yang namanya display. Display ini gunanya untuk mengatur item-item yang ada di dalam kontennya. Jadi display flex, lalu justify content, saya pilih space between, ini untuk memberi efek antara kedua kontennya ini. Nah, jadi seperti ini. Kita beri padding right nya dulu pada bagian menu. Padding right nya 50 px. Kita save. Nah, jadi dia sudah ada jaraknya. Lalu kita akan rubah pada bagian linknya. Jadi link tersebut, jadi kita cara memanggilnya CSS tolong rubah pada bagian menu di bagian linknya atau di menu A. Propertinya text decoration. Text decoration ini fungsinya untuk menghilangkan garis bawah pada linknya. Colornya white untuk warna tulisan. Margin right nya 50 px. Save. Tunggu, kita hapus dulu. Jadi ini garis bawahnya sudah hilang. Lalu kita akan memberi jarak pada bagian-bagian menu-menunya. Kita pakai margin right 50 px. Save. Nah, dia sudah ada jaraknya. Jadi kita akan rubah pada bagian banner atau profil. Kita buat linknya dulu. Efek seperti ini, warna yang ada di dalam link-linknya. Jadi caranya di menu A, hover ini untuk memberi efek yang di dalamnya tadi. Hover, propertinya colornya ini violet saja. Lalu font stylenya italic, ini untuk memberi efek pada tulisan yang gerak-geraknya nanti nih. Kita save, jadi seperti ini. Oke, kita lanjut pada bagian bannernya. Jadi CSS tolong rubah pada bagian banner
banner, propertinya background colornya, background color, ini aja. Kita bisa atur warnanya. Oke. Height-nya 600 px, lalu text align-nya center, ini untuk mengarah ke tengah, colornya white. Kita save dulu. Nah, jadi ini masih ketutupan dengan image-nya atau gambarnya. Kita atur dulu pada bagian banner image-nya. Jadi CSS tolong rubah pada bagian banner image, propertinya border radiusnya 70 px. Ini untuk membuat kotak menjadi oval, width-nya 100 px, height-nya 100 juga, lalu bordernya atau jarak garis kotaknya nanti solid white, warna garisnya. Ini kita save. Sudah muncul. Ini tadi menggunakan border, dan yang ini tadi itu menggunakan border radius. Kita akan rubah ini pada bagian navigasi. Jadi ketika di scroll dia tidak ikut ketutup, jadi kita menggunakan properti position, fixed. Kita atur dulu pada banner H1, juga paragrafnya. Propertinya margin topnya 10 px, margin bottomnya 10 px juga. Kita save. Ini kita tambahi margin topnya untuk memberi jarak atas si banner image-nya 90 px. Kayaknya kurang, kita tambahi 100 px deh. Oke, jadi ini tadi H1 dan paragraf. Sekarang kita akan rubah pada bagian banner buttonnya. Jadi CSS tolong rubah pada bagian banner button. Propertinya font size, ini untuk ukuran hurufnya 15 px, margin topnya 60 px,
padding 10 px, border radiusnya 50 px, bordernya 1 px saja, solid white. Oh iya, kita belum atur widthnya di sini aja, widthnya 400 px. Lalu udah. Oh, ini bordernya kita non aja, kita save. Ini dari banner buttonnya. Nah, kita akan memberi efek hovernya. Jadi CSS tolong rubah pada di banner button hover, propertinya background color violet, bordernya 1 px, solid white, save. Colornya white, warna tulisannya white. Oke. Nah, ini sudah muncul efek dari hovernya tadi. Ini tadi border radiusnya, dan ini tadi bordernya, dan ini colornya. Lalu kita akan rubah pada bagian menu-menunya. Pendidikan. Oh, kita rubah dulu pada bagian H1, pada bagian banner nih. Kita akan buat seperti ini, efek gerak dari H1 nya. Ini kita buat H1 span before, kita masukkan propertinya konten, kita kosongkan aja dulu. Lalu animation, gerak secara infinity selama 8 detik, easy. Transformnya translate terhadap sumbu Y kurang 50%. Lalu colornya white. Oh, ini color untuk warna tulisannya. Warnain aja biar agak gelap. Font size-nya 60 px. Oke, kita buka dulu.
Ini belum muncul karena kita belum mengisi konten-kontennya. Kita buat dulu keyframes, add keyframes, gerak. Kita masukkan kontennya dari 0%. Kita masukkan kontennya. Itu selamat datang di web pribadi saya. Jadi kontennya ini isi dari span ini. Span ini tulisan yang berada di dalam kontennya ini, di dalam H1. Kita copy saja biar cepat. Ini kita ganti jadi 50%. Ini jadi saya Ananti Fajar Mentari. Jangan lupa tanda petiknya. Lalu yang ketiga ini 100%. Ini kontennya. Terima kasih sudah singgah. Oke, kita save. Press. Nah, dia sudah muncul dari banner spannya tadi. Nah, kita akan atur pada bagian menu. CSS tolong rubah pada bagian di pendidikan. Di menu pendidikan, propertinya align item center untuk mengarah ke tengah. Text alignnya juga center. Margin topnya 70 px. Margin bottomnya 30 px. Ini colornya black. Kita save dulu. Nah, dia sudah mengarah ke tengah. Dan kita akan rubah pada bagian icon-iconnya nih. Jadi CSS tolong rubah pada bagian di pendidikan. Pada bagian box 1. Biar cepat, kita langsung saja box 1 dan box 2 dan box 3.
Jadi dan itu bisa ditandai dengan tanda koma. Propertinya background colornya dia agak sedikit abu-abu. Lalu widthnya 250 px, heightnya 300 px, text align-nya center. Lalu untuk paddingnya ini searah jarum jam 30 px dan 30 px. Kita save. Jadi seperti ini, sudah memberi jarak dan rata tengah. Kita akan pisah pada bagian kotak-kotaknya ini. Kita menggunakan margin, memberi jarak pada kotaknya searah jarum jam juga. Untuk margin leftnya 70 px, topnya 10 px, bottomnya 10 px, dan padding right-nya 95 px. Untuk border radiusnya 12 px. Oke, kita save. Nah, jadi seperti ini, sudah ada jaraknya. Kita akan rubah posisinya jadi samping rata ke kiri menggunakan yang namanya float left. Ini gunanya untuk memaksa sebuah konten untuk rata ke kiri. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita akan rubah pada bagian soft skill. Sebelumnya kita akan membuat hover dulu, efek warna yang ada di dalam box 1 dan box 2 dan box 3 nya seperti ini. Kita buat CSS, tolong rubah pada bagian box 1, box 2, box 3. Copy saja hover seperti ini. Masukkan propertinya, background colornya violet lagi, colornya white untuk warna tulisannya. Oke, kita save dulu. Dia sudah muncul warnanya. Kita akan atur pada bagian H3 nya. CSS tolong rubah pada bagian H3 di dalam menu pendidikan, H3 dan paragrafnya. Marginnya 0 px. Lalu auto, ini biar otomatis. Paddingnya 6 px dan 7 px. Ini untuk padding top dan padding bottomnya seperti ini. Kita ubah deh warnanya biar agak gelapan sedikit.
Oke. Sudah. Lalu kita akan buat pada menu soft skill-nya. Karena konten atau codingnya sama, jadi saya copy saja propertinya saja seperti ini, pastikan. Lalu kita ubah saja tipnya dia berada di soft skill, jadi kita ganti menjadi soft skill seperti ini. Pada boxnya, karena dia di sini namanya kotak, jadi kita ganti menjadi kotak. Pada bagian kotak 1, kotak 2, dan kotak 3. Ini juga sama. Ini soft skill. Oke, sudah ya untuk bagian soft skill. Sekarang kita ke bagian kontak. CSS tolong rubah pada bagian kontak atau div kontak. Propertinya text align-nya center. Terus color-nya black. Margin topnya kita buat 600 px. Kita save. Oke, sekarang tinggal kita atur kontak image-nya pada bagian image. Propertinya width-nya 60 px. Margin topnya 30 px. Margin bottomnya 30 px juga. Kita save dulu. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan menghias pada bagian footernya. Yang ini footer. CSS tolong rubah pada bagian footer. Propertinya background colornya kita atur sendiri, warna purple. Terus width-nya 100%, height-nya 40 px, colornya white. Text align-nya center. Padding topnya 18 px. Terus margin topnya 0 px saja. Kita save dulu, kita refresh. Nah, dia seperti ini. Ketinggian ya height-nya.
margin bottomnya kita buat 0 px saja deh. Height-nya kita kurangi jadi 35 deh, 35 px. Padding topnya jadi 16 px. Kurang 14. Oke, sekarang saya akan menambahkan selektor khusus yaitu ID ke link-link. Jadi ketika diklik dia bisa menuju ke alamatnya atau ke menu-menunya. Jadi kita tambahkan di linknya seperti ini menggunakan tanda pagar, masukkan alamat yang akan dituju seperti Hai ini untuk banner, ID pendidikan untuk menu pendidikan, ID soft skill untuk menu soft skill, dan terakhir ID kontak untuk menu kontak. Pada di banner masukkan ID-nya Hai. Lalu di menu pendidikan masukkan ID-nya pendidikan. Pada bagian soft skill ID-nya soft skill. Lalu yang terakhir ID kontak. Oke, kita save, kita buka. Nah, dia sudah menuju ke alamatnya, ke menu-menunya seperti ini. Sudah bisa diklik linknya. Jadi ini bagian footernya. Kita bisa juga menambahkan namanya font family untuk mengubah gaya huruf font atau fontnya. Jadi saya pilih Cambria. Saya menggunakan secara manual. Jadi copy, saya masukkan satu-satu ke dalam div-nya masing-masing. Oke, seperti ini. Di bagian footer juga. Oke. Cukup kita save. Nah, dia hurufnya atau fontnya sudah berubah menjadi font tadi saya pilih Cambria. Jadi seperti itu cara membuat personal web. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.